وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat karunia yang Allah limpahkan, sehingga pada siang hari ini insyaallah sebentar lagi kita akan dapat pula melaksanakan sholat fardu zuhur secara berjamaah. Mari kita senantiasa berazam, Bapak Ibu sekalian, selagi hayat, selagi sehat masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dapat kita melaksanakan sholat fardu secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita ucapkan dan kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, untuk kita pada siang hari ini adalah tentang 4 prinsip hidup menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Battani, dia mengutip di sana, Bapak Ibu sekalian, ada 4 perkara kata Sayyidina Ali yang menjadi 4 prinsip hidup bagi seorang muslim tentunya. Apa 4 prinsip hidup yang disampaikan oleh Sayyidina Ali? Itu yang pertama kata beliau, manishtaqa ilal jannah sara'a ilal khairat. Ini yang pertama. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, prinsip pertama orang mukmin itu adalah, kata beliau, siapa-siapa yang rindu kepada surga, hendaklah dia bersegera berbuat kebaikan. Sebab Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang mukmin itu pasti merindukan surga. Mala ainun ra'at, belum pernah ditengok oleh mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar oleh telinga, belum pernah tergores di hati manusia. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Masya Allah, belum ada jiwa yang tahu bagaimana keadaan surga yang sesungguhnya. Tapi baru diceritakan oleh Rasulullah, belum pernah ditengok oleh mata. Itu yang menjadi kerinduan bagi orang-orang mukmin. Maka kata Sayyidina Ali, orang yang betul-betul rindu kepada surga, sara'a ilal khairat, bersegeralah dia, hendaklah dia bersegera melakukan kebaikan. Itu sebabnya jemaah yang dimuliakan Allah, Allah sering mengundang kita. Di beberapa tempat di dalam Al-Quran ada undangan khusus, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kita diundang untuk merebut surga Allah. Tetapi sebelum kita diundang untuk masuk ke dalam surga Allah, kita diundang dulu terlebih dahulu untuk merebut keampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jemaah yang dimuliakan Allah, dulu ketika Rasulullah masih hidup, Rasulullah ketika berkumpul dengan beberapa orang sahabat, Nabi tawarkan. Apa kata Rasulullah? Akullukum yuhibbu ayyadkhulal jannah. Sahabat, apakah kalian ingin merindukan surga? Mereka jawab, "Na'am." Iya ya Rasulullah, kami rindu kepada surga. Kalau memang kalian rindu kepada surga, kata Nabi, qassirul amal. Dalam ibarat lain, aksiru minal amal, pendekkan angan-angan. Orang yang pendek angan-angan, Bapak Ibu sekalian, bersegera
menunda-nunda kesempatan yang diberikan Allah. Tidaklah dia menunda-nunda, nantilah setelah saya pensiun, saya baru bersungguh-sungguh menunaikan sholat berjamaah. Oh tidak. Karena orang yang pendek angan-angan itu mestilah dia memanfaatkan kesempatan yang ada pada saat ini. Seperti pepatah Inggris yang sering kita ucapkan, Bapak Ibu sekalian, don't wait till tomorrow what you can do today. Jangan tunggu besok apa yang bisa dikerjakan hari ini. Itu pepatah sangat tepat memang. Walaupun itu tidak sama dengan hadis Nabi, tapi pepatah itu mengajak kita jangan menunggu besok. Kalau untuk berebut keampunan Allah, segera hari ini, kesempatan hari ini, besok belum tahu. Itu sebabnya kaum muslimin, prinsip yang pertama kata Sayyidina Ali adalah manis ta'ah ilal jannah, orang yang merindukan surga. Ma ashabul yamin wa ashabul yamin, ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhin mamdud wa khidrin mamdud wa ma'in maskud wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Antara Allah jelaskan di dalam surah Al-Waqi'ah itu betapa indahnya menjadi orang ashabul yamin, penduduk surga. Mereka berada di tengah-tengah pohon bidara yang begitu indah. Mereka nanti akan berada pada yang namanya naungan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pantai di dunia ini, tidak akan seindah pantai yang ada di dalam surga. Wajib mampu, pantai yang sangat indah. Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Buah-buahan yang tak pernah terputus, tak pernah dilarang. Kalau di dunia ini buah-buahannya sering kadang-kadang ada masa putusnya, masa-masa enggak musim. Tapi kalau di dalam surga tak pernah putus dan tidak pernah dilarang. Kalau di dunia kita coba makan durian agak lebih, nanti naik darah tinggi. Tapi kalau di dalam surga, makanlah. Bahkan Bapak Ibu sekalian dikatakan di dalam surah Al-Insan itu kan, buah-buahan itu akan datang dengan sendirinya, menggolek-golek dengan mudah, tidak perlu memanjat. Tidak perlu memanjat, dia berbuah, makanlah sepuas-puasnya. Karena di sana tidak ada BAB. Paling-paling berpeluh. Orang berpeluh di dalam surga, baunya bau kasturi sangat harum. Ini yang pertama kata Sayyidina Ali, orang yang rindu kepada surga, sarona ilal khair, segera berbuat kebaikan. Yang kedua, prinsip yang kedua kata Imam Ali, man asfaqo minan nar pantaha minasyahawat. Kata Sayyidina Ali, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, siapa yang takut kepada neraka, ngeri kepada neraka. Saya yakin kita semua pasti ngeri dengan neraka. Gak terbayang Bapak Ibu sekalian, Nabi kita yang agung itu saja yang dijamin masuk surga yang pertama, habis sholat sunat fajar, itu doanya kadang-kadang sampai 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Habis sholat sunat qobliyah subuh atau sholat sunat fajar, Nabi itu 2 rakaat, ringkas ayatnya, kuliah yang pertama, qul huwallah pada ayat yang pada rakaat yang kedua. Habis salam Nabi berdoa, Allahumma rabba Jibril wa rabba Mikail wa rabba Israfil wa rabba Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Dia berdoa, manusia yang pertama nanti akan masuk ke dalam surga. Betapa ngerinya dia dengan yang namanya neraka. Roh, lindungi aku, lepaskan aku ya Roh daripada siksaan api neraka. Apakah lagi kita kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ngeri memang. Dikatakan oleh Nabi, neraka yang kalian tahu itu, kata Nabi, neraka itu api yang ada di dunia itu 1/70. Naikkan 69 tingkat lagi. Api yang ada sekarang naikkan 69 tingkat. Nah, tingkatan itu pun naiknya panasnya sama dengan satu tingkatan dengan tingkatan yang lain. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Maka kata Sayyidina Ali, man ashfaqa minan nar pantaha anis syahwat. Orang yang takut kepada neraka, maka kata Sayyidina Ali, hendaklah dia mau mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu
kendalikan. Sebab kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apabila hawa nafsu tidak kita kendalikan, akan banyaklah ya kita berbuat perbuatan maksiat yang sesungguhnya itu tidak diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, man tayaqqana bil mauti in hadamat alaihi lazzat. Orang yang yakin dia akan bertemu dengan kematian, maka dia tidak akan terlena dengan kelezatan dunia. Dunia ini memang lezat. Al-Quran pun katakan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Itu sampai ke ujung ayat. Al-Quran menceritakan kepada kita, manusia itu dihiasi apa? Senang kepada kaum perempuan, senang punya anak, senang punya harta yang berlombo-lombo dari emas dan perak, punya sawah ladang, punya kendaraan yang macam-macam. Kesenangan itu, kata Al-Quran, mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup di dunia. Tetapi kaum muslimin, apa kata Sayyidina Ali tadi? Orang yang yakin dia akan bertemu dengan kematian, maka dia tidak terlena. Silahkan kita manfaatkan fasilitas yang diberikan Allah, nikmat yang diberikan Allah, pakailah. Itu makanya kalau kita baca kaum muslimin yang dimuliakan Allah, firman Allah dalam surah Al-Qasas 77 tegas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja nikmat yang diberikan Allah, carilah dengan nikmat itu keberuntungan kampung akhirat. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan pula sampai melupakan nasib di dunia. Tapi ingat, tujuan kita yang paling pokok, walal akhiratu khairun laka minal ula. Al-Quran bilang kampung akhirat itulah sesungguhnya yang paling baik. Terus yang terakhir kata Sayyidina Ali, Bapak Ibu sekalian, man arafat dunya hanat alaihil musibah. Ini yang nomor 4. Prinsip hidup orang mukmin yang nomor 4. Man arafat dunia, siapa yang tahu dia dunia ini tempat ujian. Kita Bapak Ibu sekalian, selama kita di dunia ini, jangan coba-coba orang, kalau ada orang mengatakan saya ingin mengelak dari ujian, oh tidak bisa. Dimanapun kita di dunia ini, pasti kita akan berhadapan dengan ujian. Bahkan Al-Quran katakan awal dari surah Al-Ankabut, ahasiban nas ayyusrafu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia enak-enak saja mengatakan dirinya beriman, padahal dia belum mampu menghadapi ujian yang diberikan Allah? Pasti, kata Allah, orang beriman, siapapun orang, pasti akan menghadapi ujian. Tapi kata Sayyidina Ali, orang yang tahu dia dunia ini sebagai tempat ujian, hanat alaihil musibah, dia akan menganggap enteng musibah-musibah yang diberikan oleh Allah. Artinya apa? Bapak Ibu sekalian, karena orang mukmin itu punya alat latihan. Orang Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi ujian mesti latihan. Anak-anak kita kalau di rumah, kalau dia mau ujian, dia harus rajin latihan. Orang-orang mukmin juga begitu, menghadapi ujian harus rajin mengikuti latihan. Apa contoh latihan? Beribadah kepada Allah. Itu sesungguhnya adalah latihan yang Allah berikan kepada kita. Maka orang-orang yang betul beribadah, dia insya Allah akan sanggup menghadapi berbagai macam ujian apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, inilah tausiah singkat kita untuk kita pada siang hari ini. 4 prinsip hidup menurut Sayyidina Ali. Pada suatu ketika dia katakan, orang yang rindu kepada surga, silakan segera berbuat kebaikan. Takut kepada neraka, kendalikan hawa nafsu. Yakin akan bertemu dengan kematian, jangan terlena dengan kelezatan di dunia. Enak memang di dunia, tapi jangan terlena. Bukan tidak boleh dipakai, silakan. Yang keempat, orang yang yakin
mengetahui bahwa dunia ini sebagai tempat ujian, maka baginya akan enteng menghadapi pujian-pujian yang diberikan Allah, asal saja dia mau mengikuti latihan-latihan yang sesungguhnya itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering kita berdoa Bapak Ibu sekalian, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa qiyam wa rummana wa sum. Rabb, terima ibadah kami, terima puasa kami, terima bacaan kami, terima semua ibadah. Kenapa? Ibadah yang diterima Allah insya Allah akan memberikan bekas. Dia akan berbekas kepada iman, dia akan memberikan bekas kepada watak, memberikan bekas kepada daya tahan kita di dalam hidup. Maka orang yang tekun beribadah, kita mohonkan kepada Allah, dia akan diberikan kekuatan, diberikan berkas oleh Allah SWT, pengaruh dari ibadah yang dia lakukan. Faqtabiru ya ulil absar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.